egg. You're a shit driver. Hari ini admin akan membahas alur cerita film yang berjudul Roadhouse yang dirilis pada tahun 2024 ini. Film ini melibatkan MC Grogor, atlet MMA kontroversial untuk memerankan pilihan utamanya. Roadhouse bercerita tentang seorang mantan atlet MMA yang terpaksa terlibat masalah dengan mafia jahat di wilayah Glasgow. Dalton, sang tokoh utama, memutuskan menyerah saat tahu siapa yang dia hadapi. Tapi akankah cerita berakhir begitu saja dengan Dalton menyerah? Yuk, sebelum kita lanjut ke videonya, siapkan gorengan kalian, gunakan handset, dan film pun dimulai. Close. Pasir anjing. Film diawali dengan memperlihatkan seorang perempuan bernama Frankie yang mencari seorang bernama Carter Ford, pelayan bar, menuju Carter yang saat ini sedang bertarung. Terlihat dia sedang santai menghajar lawannya. Dia telah memenangkan pertandingan malam itu sebanyak 6 kali berturut-turut. MC pertarungan menawari para penantang yang ingin menggenapi kemenangan Carter menjadi 7 kemenangan. Tiba-tiba datanglah seorang penantang yang menutupi wajahnya dengan sweaternya. Awalnya pria itu direndahkan oleh Carter. Saat pria itu menunjukkan wajahnya, tiba-tiba Carter menolak bertarung melawannya. Para penonton memaksa Carter untuk menghadapinya. Namun Carter memilih pergi dan membiarkan pria itu memenangkan pertarungan. Akhirnya pria itu yang bernama Dalton menerima uang tanpa harus terlibat pertarungan sedikit pun. Pada saat menuju ke mobilnya, Dalton dipanggil seseorang. Dia tidak terima gara-gara Dalton dia kalah taruhan-taruhan $500. Pria itu lalu menusuk Dalton, tapi Dalton begitu santai. Tanpa perlawanan, pria itu lebih memilih pergi meninggalkannya. Dalton lalu lanjut pergi ke mobilnya. Di sisi yang lain, Frankie yang sedari tadi mengamati pertarungan ilegal segera menghampirinya. Frankie mengira Dalton dan Carter bekerja sama sehingga dapat uang tanpa adanya pertarungan. Tapi ternyata dia kini tahu siapa Dalton sebenarnya. Lalu Frankie terkejut saat melihat pisau yang menancap di perut Dalton. Dia menawarinya ambulan, tapi Dalton memilih untuk mengobatinya sendiri. Frankie lalu memberitahu jika awalnya dia sedang mencari Carter untuk memperkerjakannya sebagai keamanan di Roadhouse-nya. Tapi kini dia menginginkan Dalton. Dalton langsung menolak dan membiarkan Frankie memilih Carter saja. Frankie menawari Dalton bayaran yang besar yang dibayar tiap minggunya. Frankie juga hanya memperkerjakan Dalton hanya sebulan saja, tapi Dalton tetap tidak mau menerimanya. Akhirnya Frankie memberinya nomor telepon dan membiarkan Dalton untuk berpikir lebih dulu. Setelah itu Dalton tidur di mobilnya. Dia langsung dibangunkan oleh petugas polisi yang memintanya untuk tidak tidur di sana. Dalton pun lalu pergi dari sana. Di tengah perjalanan, Dalton tampak stres dengan masalah hidupnya. Dia tetap melaju meskipun kereta hendak lewat. Bahkan Dalton berniat mengakhiri hidupnya dengan berdiam di tengah rel. Namun tiba-tiba dia mengurungkan niatnya. Dia masih beranggapan jika masih ada kesempatan untuk berubah. Naasnya mobilnya justru macet. Kereta pun semakin dekat. Dalton berhasil menggerakkan mobilnya sedikit. Lalu terjadilah kecelakaan. Untung saja Dalton masih selamat. Pagi harinya Dalton tiba di kota Glasgow, di mana Roadhouse Frankie berada. Dia berhenti di halte di depan toko buku. Lalu dia dihampiri seorang remaja cantik bernama Carly yang menawarinya sebuah buku panduan untuk wisatawan. Dalton yang ramah disambut hangat oleh Carly dan ayahnya yang bernama Stephen. Mereka memberitahu arah Roadhouse Frankie kepada Dalton. Lalu Dalton pun pergi ke Roadhouse Frankie jalan kaki. Singkat cerita, Dalton pun tiba di bar Frankie. Dia langsung memesan kopi di bar itu. Ternyata Frankie sudah mengira jika Dalton akan datang. Salah satu keamanan Frankie bernama Billy ternyata tahu tentang Dalton. Dia salah satu penggemarnya. Dalton pun mengamati bar Frankie. Dia merasa jika barnya cukup aman. Namun malam harinya keributan pun mulai terjadi. Pengunjung tiba-tiba terlibat adu cekcok hingga terlibat perkelahian. Billy sebagai keamanan segera mengusir mereka, sedangkan Dalton hanya memandanginya saja. Tak lama kemudian
Dan datanglah segerombolan geng motor yang mendatangi bar Frankie. Si ketua geng yang bernama Dale langsung membuat onar. Dia menggoda pelayannya dan bahkan merusak fasilitas bar. Billy pun langsung mencoba mengusirnya, namun dia justru diancam Dale. Kini Dalton pun segera menengahi keributan tersebut. Dia memberitahu Bill jika ada pengunjung yang membutuhkannya, sementara Dale dan gengnya akan dia usir. Dale yang tidak terima mengintimidasi Dalton. Tiba-tiba Dalton menanyakan motor mereka, lalu dia pun pergi keluar. Dale dan gengnya langsung curiga jika Dalton akan merusak motor mereka. Mereka pun lalu menyusul Dalton keluar. Dale lalu memperingatkan Dalton agar tidak macam-macam dengannya. Anehnya, Dalton justru menanyakan apakah Dale memiliki asuransi kesehatan. Dale yang merasa direndahkan balik mengancam Dalton jika yang perlu asuransi bukan dirinya, melainkan Dalton. Dalton tidak menghiraukannya. Dia kembali menanyakan jarak rumah sakit dari Roadhouse tersebut. Teman Dale dengan polosnya menjawab jaraknya sekitar 25 menitan. Akhirnya Dalton langsung meluncurkan tinjunya ke wajah Dale. Dia juga dengan mudah mengalahkan Dale dan gengnya. Let's call this a draw. The good news is the hospital. Setelah Dale dan gengnya babak belur, Dalton meminta Frankie untuk mengantarkannya. Namun Frankie menolak karena dia justru senang Dale dan gengnya tidak akan mengganggu barnya lagi. Akhirnya Bill mau mengantarkan Dalton membawa Dale dan gengnya ke rumah sakit. Sesampainya di sana, Dalton langsung ke administrasi untuk mengurus biaya Dale dan gengnya. Seorang perawat bernama Ellie tanpa sengaja mendengar jika Dalton yang membuat Dale dan gengnya babak belur. Ellie lalu mengikuti Dalton yang keluar dari IGD. Dia langsung menghentikan Dalton. Ellie merasa tidak terima dengan kelakuan Dalton yang memenuhi IGD-nya dengan preman-preman pembuat onar. Karena orang-orang yang seharusnya mendapatkan perawatan jadi tidak memiliki tempat. Dalton tidak menyangkal tuduhan itu. Dia justru mengklarifikasi jika dia menghajar preman itu karena uang. Ellie yang kesal mengungkapkan jika Dalton memang pantas dilaporkan ke polisi. Dalton lagi-lagi malah meminta Ellie untuk melaporkannya saja karena dia yakin polisi tidak mau mengurusi keributan orang-orang seperti mereka. Ellie pun tidak bisa menjawabnya. Tanpa sengaja Ellie melihat perut Dalton yang terluka. Ellie lalu membawa Dalton masuk untuk diobati. Dalton pun menurutinya. Ellie penasaran kenapa Dalton mau bertarung, padahal sebelumnya Dalton mengungkapkan jika tidak ada yang menang ataupun kalah saat bertarung. Dalton hanya terdiam saja. Lalu Ellie memberinya antibiotik kepada Dalton. Dalton pun lalu pergi dari sana. Dalton kini kembali ke Roadhouse. Frankie lalu memberinya gaji Dalton sepekan. Frankie memberitahu jika ada satu hotel saja di dekat sana, tapi Dalton tertarik dengan rumah perahu yang dijual di Mariana. Ternyata Frankie tahu perahu itu. Perahu itu memang miliknya dan dia meminta Dalton untuk memakainya saja jika dia menginginkannya. Tapi Frankie memperingatkan Dalton terhadap ancaman buaya yang ada di sana. Sempat ada korban yaitu anjing si kepala dermaga. Dalton pun akhirnya tiba di perahu itu. Dia kemudian mendekor ulang perahu itu agar bisa ditempati. Dia sempat bermimpi saat dia menjadi petarung MMA kelas menengah. Namun tiba-tiba dia dibangunkan oleh bartender Frankie. Dia membawakan Dalton sarapan. Setelah itu Dalton pergi ke toko buku Carly. Banyak orang di sana yang memanggilnya dengan namanya sendiri. Lalu Dalton pun meminjam komputer Carly. Tiba-tiba saja Carly mendengar keributan. Dia segera memeriksanya. Carly lalu membawa pemukul baseball untuk mengusir preman tersebut. Preman itu justru meremehkannya. Dalton yang mendengarnya lalu keluar untuk memeriksanya. Preman yang tahu Dalton di sana langsung cabut. Carly begitu heran karena Dalton begitu ditakuti. Dia lalu duduk di depan tokonya. Carly mengaku tidak suka kedatangan mereka. Dalton pun bisa memahaminya. Dia menanyakan di mana ayah Carly. Carly memberitahu jika ayahnya sedang ada pekerjaan lain karena hasil dari toko buku saja tidak akan cukup. Ide membuat toko buku sebenarnya ide ibunya, namun ibunya sudah meninggal tahun lalu. Dalton pun turut berduka. Setelah itu Dalton kembali ke Roadhouse. Di sana dia disapa orang-orang dengan namanya langsung. Dalton heran karena semua orang jadi mengenalnya. Frankie memberitahu jika di Glasgow berita akan cepat menyebar. Dalton yang berhasil membuat babak belur para preman menjadikannya terkenal di sana. Sementara itu preman yang hendak membuat kerusuhan di toko buku Carly menuju ke sebuah kapal pesiar di tengah laut. Mereka melaporkan kepada bosnya yang bernama Ben Brand jika mereka gagal melakukan tugasnya. Ben tidak begitu marah. Dia cuma menyesal telah memperkerjakan mereka karena tidak bisa mengatasi satu tukang pukul saja. Ben bahkan tahu berita tentang Dale dan gengnya yang dihajar oleh Dalton. Lucunya anak buah Dale dengan polosnya bercerita jika Dalton orang yang licik. Dia berpura-pura baik dengan menanyakan asuransi dan jarak rumah sakit. Lalu tiba-tiba dia menghajar mereka. Hal itu semakin membuat Ben kesal. Tangan kanan Ben menyarankan Ben agar menyerahkan masalahnya kepada ayahnya. Tapi Ben menolak karena dia seakan tidak suka dengan ayahnya. Adegan kembali ke Roadhouse. Saat keadaan tenang,
Tiba-tiba ada pengunjung mabuk yang mengkritik lagu yang dibawakan oleh band di bar itu. Pengunjung lain tidak terima dan memintanya untuk duduk dan menikmatinya saja. Tapi mereka justru terlibat perkelahian. Billy pun berinisiatif untuk turun tangan. Namun Dalton memberinya nasihat jika pria yang mengkritik itu menyimpan pisau di sakunya. Dia menyarankan Billy agar mundur satu langkah saat pria itu mengeluarkan pisau lalu memukul wajahnya. Billy pun menerima saran tersebut dan langsung melerai mereka. Benar kata Dalton, pria itu mengeluarkan pisau. Billy dengan mudah menghindarinya dan bahkan memukulnya. Saat pria itu ingin menyerang Billy lagi, Dalton segera menahannya dan mematahkan tangannya. Billy lalu mengusir mereka. I need full table go. That's a Di hari berikutnya, Dalton menemui seorang penjaga pantai. Dia sebelumnya melihat pria itu membantu Billy. Pria itu ternyata temannya dan dia punya ekskul tinju di kampusnya. Dalton pun lalu merekrutnya untuk membantu mengamankan bar Frankie. Di malam hari, Billy dan temannya sangat kompak mengatasi keributan yang ada di bar. Perlahan-lahan keadaan bar mulai kondusif, sementara Dalton hanya mengawasinya saja. Ketika Dalton mengeluarkan seorang pengunjung yang hendak membuat kerusuhan, dia melihat Dale dan gengnya yang kembali. Namun mereka hanya memberi peringatan kepada Dalton saja lalu pergi. Dale, the challenger! Pagi harinya Dalton tengah memesan kopi di salah satu kafe. Tanpa sengaja dia kembali bertemu Ellie. Ellie menghampiri Dalton. Dia memperingatkan Dalton agar berhati-hati dalam mencari masalah dengan seseorang karena khawatirnya dia akan terlibat dengan seorang kriminal yang berbahaya. Dalton tiba-tiba membahas kerang yang menjadi ikon di kota Glasgow. Di antara 15.000 kerang, hanya ada satu yang menghasilkan mutiara. Ellie mengomentari jika kerang itu juga menyimpan pasir yang membuatnya iritasi. Dalton menganggap jika itu tidak sebanding dengan mutiara yang dihasilkannya. Begitupun dirinya yang rela terluka asalkan tercipta kedamaian di sana. Lalu Ellie pun pergi dan semenjak itulah dia memiliki perasaan kepada Dalton. Setelah itu Dalton menemui Frankie. Dia memandangi foto-foto orang yang dipajang di ruangan Frankie. Frankie memberitahu jika itu pamannya, orang yang mewariskan Roadhouse kepadanya. Alasan dia membawa Dalton untuk menjaga bar warisan pamannya, Frankie seakan memiliki tanggung jawab agar pantas mewarisi Roadhouse tersebut. Lalu Frankie memberikan gaji Dalton. Pada saat Dalton dalam perjalanan menuju rumah perahunya, tiba-tiba merasa ada mobil yang hendak mengincarnya. Awalnya Dalton menghiraukannya, lalu dia menyadari jika mobil itu melaju cepat ke arahnya. Dalton masih bisa menghindarinya, tapi mobil itu kembali menabraknya dan mengarahkannya terjun ke laut. Mobil itu ternyata dikendarai oleh Dale. Dia menjatuhkan mobilnya bersama Dalton. Untung saja Dalton masih selamat dan kembali ke rumah perahunya. Setibanya di sana, dia terkejut karena Dale sudah menunggunya. Dale sudah muak dengan Dalton. Awalnya dia berharap Dalton tidak selamat dan membuat alibi jika Dalton mati tertabrak sopir yang sedang mabuk. Namun kali ini dia memang harus menembak Dalton untuk membuatnya mati. Dalton membuat pengalihan dengan menanyakan kenapa Dale sampai berbuat sejauh itu hanya kepada orang luar sepertinya. Saat Dale lengah, Dalton langsung menendang meja dan menjudutkan Dale. Lalu dia dengan mudah melempar Dale ke laut. Namun Dalton tidak berniat membalas perbuatan Dale dengan membunuhnya. Dale semakin merasa direndahkan. Dia bersumpah akan membunuhnya setelah naik ke atas. Namun naas, ada buaya yang menyerangnya. Dalton berusaha menyelamatkannya. Akan tetapi buaya itu memutar tubuh dan menarik Dale hingga membuatnya tewas. Keesokan harinya tim SAR melakukan pencarian. Kepala dermaga tidak yakin jasadnya bisa ditemukan karena buaya di sana menyembunyikan mangsanya. Oleh sebab itu, tak ada yang percaya jika anjingnya dimakan buaya karena tidak ditemukan bangkainya. Kepala dermaga lalu bertanya apa tujuan preman itu mengganggunya. Dia menduga pasti urusan bisnis narkoba. Dalton seakan baru menyadarinya. Singkat cerita, dia kembali ke toko buku Carly. Dia ingin menyelidiki rute perairan di Roadhouse, namun dia masih belum bisa menemukan alasannya. Dalton lalu bergegas ke Roadhouse. Namun dia dicegat oleh anak buah Ben. Dia mengancam Dalton dengan pistol agar Dalton ikut dengannya bertemu bosnya.
Dalton dengan santainya justru memberinya nasihat. Jika jari telunjuk dan tengah pria itu patah, dia tidak bisa menembaknya. Pria itu pun kesal dan langsung mengeluarkan pistolnya. Dan dalam sekejap Dalton benar-benar mematahkan jari pria itu. Dia juga memberitahu teman pria itu agar memberitahukan bosnya untuk menemuinya langsung di roundhouse jika memang ada perlu. Singkat cerita, Dalton kembali menemui Frankie. Dia bertanya alasan Ben begitu ambisi mengganggu. Frankie pun menjawab dan seakan menyembunyikan sesuatu kepada Dalton. Dalton pun tidak memaksa dan kembali bertugas. Anak buah Ben pun kembali menemui Ben. Mereka melaporkan sesuai perkataan Dalton. Ben pun kesal karena rencananya digagalkan. Dia berniat ingin membangun sebuah sanggara loka di Red House. Tangan kanannya kembali menyarankan Ben agar menyerahkan masalahnya kepada ayahnya, tapi Ben kembali menolak. Tiba-tiba dia menerima telepon dari ayahnya yang dari panggilan lapas. Ben tambah muak karena untuk menerima panggilan saja biaya panggilan harus dialihkan kepadanya. Dia membuang ponselnya. Ayah Ben yang bernama Gerard Brand kesal karena Ben menolak panggilannya. Dia yang tahu masalah Ben dari mata-matanya langsung turun tangan. Gerard memerintahkan seseorang bernama Knox. Pria itu dengan santainya berjalan pentantang-pententeng dalam keadaan telanjang. Bahkan dia merampas baju mahal milik seorang dan membakar kedai di area tersebut. Pagi harinya, Ellie mendatangi Dalton di rumah perahunya. Dia ingin mengajak Dalton jalan-jalan menggunakan bot Sky milik mantan Ellie. Akhirnya mereka pun tiba di tengah laut. Saat Ellie ingin turun, Dalton menyarankan agar memakai pelampung. Namun ternyata air laut itu dangkal. Bahkan mereka bisa memasang kursi dan bersantai di sana. Ellie kembali memperingatkan Dalton karena yang dia hadapi adalah orang yang berpengaruh di Glasgow. Dalton mengkonfirmasi apakah dia Ben. Ellie terkejut, Dalton sudah tahu nama Ben. Dia pun lalu bercerita jika ayah Ben merupakan orang yang membangun kota Glasgow. Akan tetapi kini dia dipenjara karena terlibat penjualan narkoba. Lalu Ben lah sekarang yang menggantikan ayahnya. Setelah itu Dalton mengajak Ellie untuk kembali. Namun Ellie memintanya untuk bersantai karena itu merupakan kencan mereka. Dalton sedikit kebingungan, namun dia tetap terbawa suasana saat Ellie menciumnya. Sementara itu Knox tiba di markas Ben. Dia langsung membuat onar dengan menabrak semua motor anak buah Ben. Anak buah Ben yang tidak tahu Knox tidak terima, namun mereka yang dihajar oleh Knox. Tak lama kemudian Ben tiba. Ben lalu masuk ke dalam. Dia terkejut melihat Knox yang dengan santai duduk di markasnya. Ben pun bertanya siapakah dirinya. Knox mengaku jika dia utusan ayahnya untuk mengatasi masalah Ben. Ben lalu memberitahu jika dia tidak memerlukan bantuan ayahnya. Akan tapi Knox dengan yakin jika kehadirannya akan menyelesaikan masalah Ben secepatnya. Ben kembali memberitahu jika dia masih ingin melakukan dengan caranya. Dia ingin diberi kesempatan sekali saja untuk melakukan sesuai rencananya. Knox pun mempersilahkannya. Di sisi yang lain, Ellie mengantarkan Dalton pulang. Saat Ellie pergi, tiba-tiba dua orang polisi membawa Dalton untuk diinterogasi. Dalton sempat curiga, namun dia menerima saja karena merasa tidak bersalah. Singkat cerita, Dalton ditemui oleh kepala sheriff di kota Glasgow yang disebut Big Dick. Dia meminta Dalton untuk meninggalkan kota Glasgow, tapi Dalton menolak karena tidak ada alasan untuk meninggalkannya. Big Dick lalu mengancam akan menangkapnya. Dalton tentu tidak terima jika ditahan tanpa tuduhan yang jelas. Big Dick memberitahu jika dia berkuasa jika hanya menghilangkan jejak hukum. Dia akan membuat Dalton mati di sel tanpa diketahui oleh siapapun dan menghilangkan berkas penahanannya. Dalton pun tidak takut dengan ancamannya. Big Dick yang kesal menyuruh anak buahnya untuk mengeluarkan Dalton dari mobil. Dia lalu menghajar Dalton. Saat Big Dick akan melepaskan tembakannya, Ellie segera datang dan menghentikannya. Bahkan dia menampar Big Dick, lalu berlalu pergi membawa Dalton meninggalkan Big Dick begitu saja. Di dalam perjalanan, Ellie bercerita jika Big Dick adalah ayahnya. Ayahnya dulu bekerja kepada ayah Ben, namun kini dia bekerja kepada Ben. Di sisi yang lain, tangan kanan Ben dan satu temannya tiba di depan toko buku Carly. Mereka berniat akan membuat kerusakan parah pada toko buku Carly agar Dalton bisa tahu ancaman mereka. Mereka lalu menuju ke toko buku Carly. Ayah Carly menyuruh Carly untuk segera pergi melalui pintu belakang. Namun Carly memilih untuk melawan. Adegan lalu berganti ke roundhouse. Tanpa diduga, Ben menemui Dalton di roundhouse. Frankie hanya memantaunya karena Ben tidak membuat masalah. Setelah tahu jika pria itu Ben, Dalton bertanya apakah dia akan menyuruhnya pergi seperti temannya Big Dick. Ben mengaku jika dia tidak akan melakukan hal tersebut karena tahu Dalton bukan tipe orang yang bisa diancam. Kalaupun bisa, dia memilih untuk menyuapnya saja. Lalu Ben menunjukkan sebuah video pertarungan Dalton saat menjadi petarung MMA. Dia mengaku jika video itu
selalu dihapus oleh YouTube. Namun Ben terus berusaha mendapatkannya karena tertarik dengan pertarungan Dalton tersebut. Ben merasa masih bingung kenapa Dalton terus mengajar lawannya yang tak lain sahabatnya sendiri sehingga tewas. Jika untuk sebuah persaingan, Dalton sudah memenangkan pertandingan itu saat pukulan mautnya telak mengenai sahabatnya itu. Tapi kenapa Dalton terus memukulinya sekalipun wasit sudah menghentikannya? Dalton pun hanya terdiam, seakan traumanya diingat kembali. Karena itu salah satu alasan Dalton berhenti menjadi petarung MMA karena menanggung rasa bersalah kepada temannya. Ben lalu pergi karena Frankie hendak menghampirinya. Dia lalu memberitahu Knox jika kini gilirannya untuk membuat kerusakan yang parah. Sementara itu dia terus menghindar dari kejaran Frankie. Frankie seakan curiga dengan maksud kedatangan Ben, tapi Ben tidak mau mengakuinya. Setelah Frankie keluar dari area bar, Knox selalu membuat kerusuhan. Dia langsung memukul meja bar. Billy langsung menghentikannya, namun dia justru dipukul dengan stick golf. Semua kru keamanan berusaha menghentikan Knox, tapi mereka dengan mudah dikalahkan. Pengunjung lain seperti memiliki kesempatan untuk waktunya tawuran. Akhirnya terjadi kekacauan besar di bar itu. Dalton pun akhirnya turun tangan karena Knox mencari masalah karenanya. Mereka pun saling berhadapan. Knox selalu memberinya saran agar tidak membiarkan siapapun mendekatinya, karena Knox langsung menyundul wajahnya. Mereka lalu terlibat pertarungan sengit. Guess I'm gonna lose then. No one get this close. The walls most don't. Anak buah Ben ikut membantu memegangi Dalton. Knox selalu dengan leluasa memukulinya, tapi skuad keamanan Frankie ikut memegangi Knox. Dalton pun membalas memukulinya. Knox memberontak dan berhasil melepaskan diri. Dia lalu kembali berduel dengan Dalton. Mereka pun sampai terlempar keluar. Keributan pun berakhir karena polisi datang setelah Ellie melapor kepada mantannya yang seorang polisi bersih. Dalton juga memilih pergi meninggalkan bar. Singkat cerita, Dalton tiba di rumah perahunya. Dia lalu mengemasi barang-barangnya. Frankie lalu mencegahnya pergi. Dia bertanya apakah Dalton menyerah. Dalton yang kesal justru meminta Frankie untuk mengaca diri. Dia mengaku jika dia harus mempertahankan warisan pamannya. Dia tidak mau menyerah karena Ben sudah menguasai hampir semua area Roadhouse. Hanya dia saja yang bertahan. Tapi Dalton tidak peduli dengan urusan pribadinya. Akhirnya Dalton pun pergi dari sana. Setibanya di halte depan toko buku Carly, Dalton terkejut karena toko buku Carly hangus terbakar. Dia bergegas ke dalam dan menanyakan keadaan Carly dan ayahnya. Petugas memberitahu jika keduanya dilarikan di rumah sakit. Singkat cerita, Dalton tiba di kediaman markas Ben. Dia awalnya mencari Ben, tapi dia tersadar jika tangan kanan Ben lah yang telah membakar toko buku Carly. Tangan kanan Ben justru terus memprovokasi Dalton dengan menjelaskan keadaan Carly yang menyedihkan karena keras kepala melawannya. Dalton pun lalu memberitahunya jika selama ini dia menahan dirinya agar tidak sampai di titik ini, karena dia paham betul akibatnya saat dia lepas kendali. Tangan kanan Ben tidak peduli dan hendak menusuknya, tapi Dalton langsung memukul tenggorokannya yang membuatnya tak bisa bernapas. Pria itu lalu terjebur ke kolam renang hingga akhirnya mati mengenaskan. Dalton lalu membawa mayatnya. Dia bertemu dengan anak buah Del. Anak buah Del itu langsung meminta diampuni. Dia mengaku jika dia hanya hobi dengan motor dan tanpa disengaja direkrut oleh kelompok Del. Dia berjanji akan pergi dari kehidupan jahatnya. Dia juga membocorkan pertemuan Ben dengan Big Dick di Harvest Sky. Dia pun lalu berlalu pergi. Di subuh hari, Dalton memantau pertemuan itu. Saat salah satu polisi menyeret koper, dia langsung memukulnya hingga pingsan. Dalton lalu membuka koper itu yang ternyata berisi uang yang sangat banyak. Dia lalu berniat merekayasa TKP dengan mengkambing hitamkan polisi tersebut. Setelah itu, Dalton menelpon markas polisi. Dia melapor menemukan mayat tangan kanan Ben yang ditembak oleh polisi. Tapi polisi yang menerima telepon meminta keterangan lebih jelas. Dalton yang kesal langsung menutup teleponnya. Setibanya di rumah perahunya, Dalton merakit sebuah bom. Tiba-tiba Big Dick menemuinya. Dia memberitahu jika Ellie ditangkap oleh Ben. Dia meminta bantuan Dalton untuk menyerahkan uang Ben kembali agar Ellie dibebaskan. Dalton tidak mau menyerahkan uangnya, tapi dia mau menyelamatkan Ellie. Singkat cerita, Dalton ke tempat mantan Ellie untuk meminjam speedboatnya. Dia tahu tempat menyimpan kuncinya. Mantan Ellie melarangnya, tapi Dalton meminjam untuk keperluan penting. Akhirnya dia meminjaminya tidak lebih 2 jam tanpa ada yang tergores. Akhirnya Dalton tiba di kapal pesiar Ben. Ben lalu menanyakan uangnya. Dalton malah dengan santai mengungkapkan unek-uneknya yang merasa dihianati seseorang yang mengaku anaknya diculik, tapi begitu santai di tempat si penculik. Jadi dia tidak percaya jika Ellie diculik. Ben lalu menegaskan jika Ellie
Eli memang dia culik. Big Dick terkejut mendengarnya. Dia langsung menodongkan senjatanya, tapi Ben mengancam jika itu tindakan yang bodoh. Di tengah-tengah keadaan tegang itu, tiba-tiba Knox melaju ke arahnya. Ben kesal karena rencananya akan diganggu oleh Knox lagi. Dalton pun langsung mengaktifkan reaktor bomnya. Kapal Ben pun langsung meledak dan terjadi kerusakan di sebagian kapal. Dalton lalu bergegas mencari Eli. Di sisi yang lain, Eli berusaha memecahkan kaca yang mengurungnya. Lalu Dalton berhasil menemukan Eli, tapi anak buah Ben memergokinya. Saat dia akan menembak ke Dalton, kaca ruang itu pecah dan air langsung memenuhi tempat itu. Saat di permukaan, Dalton menyuruh Eli agar menyelamatkan diri, sedangkan dia yang akan menghalangi anak buah Ben yang berusaha menangkapnya. Namun Eli justru ditangkap oleh Ben. Dia dibawa Ben menggunakan speedboatnya. Sementara itu, Dalton hendak ditabrak oleh Knox. Dalton berhasil selamat dengan menggunakan tubuh anak buah Ben untuk melindunginya. Saat hendak ditabrak lagi, Dalton langsung memegangi speedboat Knox. Dia pun berhasil menaiki speedboat. Knox lalu menggunakan jangkar untuk menyerang Dalton. Dalton heran siapa yang mengajarinya. Dia dengan mudah menghindari dan membuat Knox terjatuh. Dalton lalu mengarahkan perahunya untuk mengejar Ben. Ben yang tahu memilih untuk menabrak Dalton. Dia pun berbalik arah. Tabrakan pun tak terelakkan. Dalton berhasil meraih speedboat Ben. Eli berusaha menghalangi Ben yang berusaha menjatuhkan Dalton. Saat Ben hendak memukul Eli, Dalton menahannya. Dia langsung menghajar Ben. Di saat itu juga speedboat mereka mengarah ke daratan. Eli menyuruh Dalton untuk melompat. Mereka berdua masih sempat melompat, sedangkan Ben terlempar bersama speedboatnya hingga termasang di atap. Setelah itu, Dalton mencari Ben. Ben menembaknya dengan tombak ikan. Untung saja Dalton bisa menghindar. Dia lalu menghajar Ben. Tiba-tiba Knox yang mengendarai mobil menabrak mereka. Knox kesulitan keluar. Dalton memanfaatkan momen itu dengan menghalanginya keluar. Tapi Knox akhirnya memecahkan kaca pintu dan menyerang Dalton. Terjadilah pertarungan di antara keduanya. Singkat cerita, Dalton berhasil memiting leher Knox, tapi Knox tidak menyerah. Dia meraih serpihan kayu runcing dan menancapkannya ke tubuh Dalton. Bahkan Knox menancapkan kayu lainnya di bekas luka di rusuknya. Dalton pun tak berdaya merintih kesakitan. Di saat itu juga Ben menyuruh Knox untuk segera menghabisi Dalton. Dia terus membentak Knox agar menuruti perintahnya. Knox pun kesal dan langsung menghabisinya. Setelah itu Knox kembali menghampiri Dalton. Dia bersiap membunuh Dalton. Dalton terlebih dulu menusuk paha Knox menggunakan kayu yang menancap di tubuhnya. Dia bahkan memberondong tusukan ke tubuh Knox. Eli dan Big Dick menghampirinya. Big Dick meminta Dalton untuk meninggalkan Glasgow. Dia yang akan mengurus kasusnya tersebut agar bersih. Begitu juga dengan Eli yang memberitahu jika kini saatnya Dalton pergi. Dalton pun kali ini benar-benar pergi. Saat di halte menunggu bus, dia mengucapkan perpisahan kepada Carly. Sedangkan ayah Carly terkejut karena ada koper di meja tokonya. Dia pun membuka koper tersebut. Stephen terkejut karena koper itu berisi uang yang sangat banyak. Dia lalu meminta Carly untuk menghentikan Dalton. Tapi Dalton sudah terlanjur pergi. Uang Ben yang Dalton curi dia maksudkan untuk ganti rugi kelakuan anak buah Ben yang membakar tokonya. Lalu film pun berakhir. Nah, itu dia cerita selengkapnya dari film Roadhouse. Sungguh cerita yang sangat panjang yang dilalui oleh Dalton. Dalton bisa dianggap sebagai pahlawan di kota Glasgow. Meskipun dia orang luar, tapi dia dengan tulus membantu orang Glasgow dari ancaman mafia yang mengganggu daerah tersebut. Nah, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di video gua berikutnya. See you next time. Bye-bye.